oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Lah kok dilala yang megang kedaulatan? Iya. Gemeter kan? Iya. Ini problem MPR juga loh Pak ini. Dulu presiden bertanggung jawab kepada MPR. Nah sekarang presiden bertanggung jawab ke siapa? Katanya ke rakyat pertanggung jawabannya. Lewat apa? Lah ya itu, kan banyak orang yang nggak tahu nih Pak. Ngapain aja sih MPR itu? Buka pikiran, buka hati, bersama-sama mengasah rasa, saling mendengar, saling pahami, agar menyatu rasa cinta. Muhasabah kebangsaan. Dalam Muhasabah Kebangsaan bersama Al Sastro. Menarik sekali perbincangan kita kali ini, dan tokoh kita satu ini memang pengetahuannya tentang santri luar biasa, sehingga kita bisa banyak menggali, kita bisa banyak bertukar pikiran mengenai budaya, sistem nilai, bahkan gerakan santri dalam konteks kebangsaan kita di Indonesia. Saya ada satu pertanyaan yang menurut saya ini penting untuk saya tanyakan ini, Kang Jazil. Kang Jazil kan sekarang sudah menjadi Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan bagi saya ini suatu yang membanggakan sebagai santri saya. Karena sedikit banyak posisi Mas Jazil sudah menjadi rujukan bagi teman-teman. Meskipun Mas Jazil tetap bersikap tawadhu, tetap biasa-biasa saja, dan memang seharusnya begitu. Santri memang begitu. Iya. Tapi ini bagi saya sebagai santri yang biasa-biasa saja kayak saya yang pengamen ini menjadi suatu ideal type dalam posisi yang seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan sebagai wakil ketua MPR di situ, bagaimana lembaga ini bisa menyerap nilai-nilai kesantrian itu, atau sebaliknya, bagaimana misi dan fungsi kebangsaan MPR ini bisa mengintegrasikan dengan santri. Nah, itu Caca Mas Bro. Jadi nah, MPR ini menyebutnya sebagai rumah kebangsaan. Wah, berarti rumah santri dong. Rumah santri. Oke. Dan rumah siapa saja? Rumah siapa saja. Makanya saya sebut tadi, mestinya Indonesia ini kayak pesantren besar supaya gampang ngaturnya. Iya, dan pesantren itu siapa aja boleh masuk. Nah, di situ ada toleransi. Enjoy di dalam pesantren itu. Enjoy, Pak. Enjoy sekali. Iya, mestinya kalau hijrah itu ke pesantren karena Islamnya lebih fun. Jadi kalau hijrah ke pesantren itu saya pikir lebih fun. Ini kok hijrah jadi malah kita itu terbelenggu, apa enggak boleh nih. Kalau di pesantren kan fine aja. Kita umumkan saja hijrahnya itu mestinya hijrah muhasabah, kembali menjadi Indonesia, Pak. Ah, gitu. Menjadi Islam melalui Indonesia. Gitu. Mestinya itu, bukan hijrah itu mencari identitas yang lain. Iya, betul. Kembali ke satu di MPR ini Pak Sastro atau Kang Sastro sebagai rumah kebangsaan dan penjaga konstitusi, salah satu tugasnya adalah terus menguatkan, menyemai yang disebut 4 pilar kebangsaan. Apa? Satu, Pancasila yang saya sebut tadi itu. Ini semua nilainya nilai-nilai kesantrian. Ya. Akan bentrok dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Sebagai karena apa? Karena negara kita negara yang berdasarkan pada konstitusi, disebut negara hukum. Nah, ini landasan konstitusionalnya. Nah, yang ketiga adalah NKRI. Karena apa? Karena negara hari ini bukan kayak negara dulu nggak jelas batas-batasnya. Ya, ada teritorinya sekarang. Ada teritorinya. Ada sistemnya. Nah, ini ada pikiran-pikiran. Wah, teritori nggak jelas, yang penting ada khalifah, ada begitu. Teritori rusak semua ya kan. Nah, NKRI itu ada teritori yang harus dijaga bersama. Negara kesatuan ada bentuk pemerintahnya. Nah, yang keempat, nilai atau semboyan nasional yang disebut
Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Yang saya sebut tadi, mangan orang mangan kumpul. Ya. Itu budaya santri itu, Pak. Ya. Jadi kalau di Indonesia ini memang sudah kehendak alam. Ya. Perbedaan di Indonesia ini Ya. sudah kehendak alam. Dan itu bukti kreativitas Tuhan loh ada di sini. Ya Tuhan kan sangat kreatif. Kalau Menciptakan bahasanya orang dulu perbedaan. waktu membuat Indonesia pasti Tuhan sedang tersenyum. Cia. Di MPR ini kalau dia mengaku sebagai warga negara Indonesia, Ya. siapapun dia, apakah dia pejabat, rakyat biasa, harus ngugemi 4 pilar itu, Pak. Ngugemi itu akhirnya berpegang teguh pada 4 pilar ini sebagai pondasi dalam kehidupan bangsa, negara. Dan pemerintahan. Nah ini kan Nah, ini begini. nggak ada 1, 2, 3, nggak ada yang bertentangan dengan nilai-nilai kesantrian. Nggak ada. Tidak ada. Justru itu manifestasi dari nilai. Nah makanya dari itu saya tanya, kan banyak orang yang nggak tahu nih Pak, ngapain aja sih MPR itu? Nah, gitu kan, ngapain aja MPR itu kerjaannya gitu Pak. Makanya saya ini daripada saya suudon atau orang yang banyak tanya, saya langsung tanya ke yang bersangkutan. Iya, Apa aja yang sudah dilakukan saya- MPR saat ini dengan segala hak dan kewenangannya dalam rangka Betul. menjaga 4 pilar ini Betul. sekaligus mengintegrasikan nilai-nilai kesantrian. ini. Dulu Pak Sastro, Ya. MPR itu Mhm. lembaga tertinggi negara. Oh iya, jadi kira-kira Gusti Allah langsung Langsung MPR Ya, itu dulu karena tuh. tertinggi ya. Sebelum amandemen. Ya, gitu. Bahwa presiden Ah, itu mandataris MPR. ya. Itu dulu Pak. Ya, dulu. Nah, sekarang sudah tidak seperti itu. Oke. Dulu presiden bertanggung jawab kepada MPR. Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya nih ke Pak Sastro nih, sebagai muhasabah. Nah, sekarang presiden bertanggung jawab ke siapa? Katanya ke rakyat pertanggung jawabannya. Lewat apa? Lah ya itu, Nah, itu. Nah, gini maksud. Jadi itulah hasil amandemen. Ya. Karena kita ini negara yang menyebut sangat demokratis. Ya. Demokratis itu negara di mana kedaulatan ada di tangan rakyat. Oke. Artinya semua rakyat itu pemimpin, Pak. Pemegang kedaulatan. Berarti cocok dengan hadis Nabi dong. Iya. Kulukum ra'in wa kullu ra'in Persis. mas'ulun an ra'iyati. Ar-ra'iyati. Nah, Yang sering dibaca di pesantren. iya itu hadis andalan dulu. Bapak suruh ngapalin itu duluan. Rakyat Indonesia itu semua pemimpin. Ya. Makanya menurut saya, Pak Sastro, karena rakyat Indonesia ini adalah pemimpin, Ya. maka harus betul-betul bertanggung jawab Ya. dengan kepemimpinannya. Kalau di Indonesia itu diwujudkan dalam pesta demokrasi, namanya pilkada, Iya. pilpres. Itu sebagai wujud dari kepemimpinan rakyat. Perwujudan kedaulatan rakyat itu di situ. Nah, sayangnya terkadang rakyatnya ini tidak menunjukkan dia sebagai seorang pemimpin. Seorang yang berdaulat. Seorang yang berdaulat. Kedaulatannya dijual. Ini kan jadi kacau nih. Nah. Sudah dikasih kedaulatan, Malah dijual. pada saat itu malah dijual. Nah, ini yang kadang-kadang terjadi kan. Yang sering kali terjadi itu, Pak. Jadi Iya. kita sudah memutuskan diri sebagai negara Ya, di mana sudah kekuasaan memilih di untuk tangan itu. rakyat. Ya, Bupati, wali kota, gubernur, presiden ya, harus ya. dipilih Rakyat. oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Lah kok dilala yang megang kedaulatan? Iya. Gemeter kan? Iya. Gitu, Pak. Nah, ini Nah. problem MPR juga loh Pak. Ini gimana? Makanya saya sering mengajak, karena salah satu pilar demokrasi itu adalah partai politik. Ya. Makanya saya mengajak agar kita sama-sama membangun partai politik yang baik, yang bagus, Ya. Pak. Betul. Karena salurannya melalui itu. Melalui itu. Iya. Nah, tanggung untuk agar rakyat ini betul-betul memiliki kedaulatan dan bisa Ya. melakukan kedaulatan itu dengan cara yang cerdas, Ya. bertanggung jawab, maka harus ada pendidikan politik. Gitu, Pak. Exactly. Itu pasti. Nah, ya. pendidikan politik di Indonesia ini, Pak Sastro, Ya.
Yang ngajari sopo? Iya. Kalau santri jelas kiainya, ya kan? Mahasiswa jelas dosennya. Lah terus yang politik siapa? Lah kan partai mesti. Nah, Gitu. itu kemudian dibebankan kepada partai politik. Makanya saya juga sebagai pengurus partai, saya mengajak kepada semua masyarakat agar juga melakukan pendidikan politik yang benar. Dalam rangka apa tadi? Mewujudkan kedaulatan rakyat yang betul-betul berdaulat dan benar dilaksanakan, gitu Pak Satro. Jangan sampai terkadang Pak Satro, karena demokrasi itu apapun mahal Pak Satro. Ya. Pasti itu. Ada kosnya. Ya. Ada kos dan ada in the cost. Nah itu sayang kalau misalkan hasilnya tidak membuahkan orang-orang yang punya integritas dan lain-lain. Nah MPR itu dalam konteks itulah Pak, konteks pendidikan politik, kewarganegaraan, dia memahami posisinya, dia tahu Indonesia di mana, apa yang menjadi nilainya, undang-undangnya kayak apa. Karena kita hidup juga berundang-undang, kita ini hidup bersama diikat oleh satu aturan-aturan yang sudah disepakati. Gitu Pak. Ya gitu, makanya kayak pesantren lah. Nah kalau di pesantren kan juga ada aturan yang ngikat. Wah iki telat ngaji, takjil. Nah itu potong rambut. Nah itu ada sebagai bagian dari pendidikan. Setelah menjadi warga Indonesia, menjadi rakyat Indonesia, itu dia menjadi pinter Mas, memegang kedaulatan. Iya. Berarti dia itu nggak boleh orang bodoh diberikan kekuasaan. Ya. Jadi pemegang kedaulatannya harus betul-betul bisa rakyat betul. Rakyat ini mesti rakyat yang pinter. Makanya ada Pak yang lain yang tidak setuju demokrasi karena dianggap loh ini pikiran orang yang bodoh sama yang pinter kok dianggap sama. Nah gitu. Nah demokrasi ini, kedaulatan inilah membuat kita sama. Harus ada equality namanya, harus ada kesamaan. Nah, untuk supaya sama, jangan sama bodohnya. Gitu loh Pak. Jangan yang pinter mendowngrade diri jadi ikut bodoh. Akhirnya sudah profesor ikut-ikutan jadi bodoh, kan jadi kacau kalau seperti itu. Makanya prasyarat demokrasi ini masyarakatnya harus pinter Pak. Harus sejahtera, harus mandiri. Nah itu loh Pak. Nah MPR itu ingin kita semua, MPR sebagai rumah kebangsaan itu menjadi ruang bersama agar masyarakat Indonesia betul-betul menikmati kedaulatannya. Ya. Tapi saya ada satu kata tadi kalau saya ingat-ingat Jazil tadi itu. Apakah kita tidak perlu mengeksplorasi ketika ada ketimbangan yang pintar dengan yang bodoh, yang megang daulat tapi tidak. Lalu posisi hikmah, posisi berkah, posisi di mana kalau kearifan di mana itu Pak. Gitu. Jadi gini Pak. Ini saya juga sampaikan di semua tempat. Seringkali demokrasi disamakan dengan permusyawaratan atau sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu iya, tapi tidak segalanya barangkali gitu. Nah, jangan lupa saya bilang gitu, di dalam pelaksanaan permusyawaratan demokrasi itu harus disertai hikmat dan kebijaksanaan. Itu yang wisdom. Itu yang sering dilupakan. Betul. Nah, seringkali demokrasi itu dimaknai menjadi menang-menangan. Yang mayoritas kalau bahasa Jawanya itu kebu gede menang gerai. Segede menang gerai. Jadi demokrasi itu bukan tempat untuk cakar-cakaran, menyingkirkan yang lain atas nama mayoritas, tapi demokrasi ini menundukkan semua sama. Ini sangat relevan dengan nilai-nilai yang ada di kesantrian. Karena hikmah itu tadi, wisdom itu tadi. Karena wisdom itu bisa melampaui itu. Nah, kalau wisdom itu memang kadang tidak ada di pelajaran sekolah, Pak. Iya, itu kayak kitab kehidupan itu. Kitab kehidupan. Nah, maksud saya apa? Muhasabah itulah yang akan mengeluarkan wisdom. Nah, cuman masalahnya ini kita sudah mulai males muhasabah. Sok sibuk semua. Jadi jadi hikmahnya nggak keluar, yang keluar adalah ilmu yang akhirnya seakan-akan menjadi kepinter gitu Pak. Jadi kebijaksanaannya kurang.
mungkin dia pinter. Ya. Baru ketik dua dalil aja sudah langsung teriak-teriak paling benar gitu. Itu nggak ada wisdom. Atau memang dia pinter tetapi maki-maki orang misalnya gitu ya. Nah, kayak gitu, Pak. Ya. Jadi kebijaksanaan inilah biasanya hasil dari internalisasi muhasabah. Nah, Iya. masa iya sih perjalanan kebangsaan ini yang sudah melahirkan sekian tokoh, Iya. yang sudah kita belajar dari semua kesalahan yang ada, Iya. belajar dari kebaikan yang ada, apapun di dalam sejarah ini menjadi Ya. cara kita untuk bermuhasabah. Muhasabah. Nah, kunci di situ, Pak Astro, muhasabah itu ruangnya di mana? Ya, ya, ya. Nah, saya ingin MPR menjadi ruang untuk Untuk muhasabah. wah, ini Gitu, batin jadi apa? Ya. Kita ini sekarang, Pak, ini kehilangan ruang untuk muhasabah. Ya, ya. Kita ini terlalu besar ruang untuk saling tuding. Ya. Berkompetisi sampai menyingkirkan yang Ah, untuk saling Hiruk, tuding. pikuk untuk Kapan momen muhasabah? Karena apa? Dengan muhasabah itulah akan keluar hikmah untuk perbaikan-perbaikan. Ini menarik sekali. Menjadikan MPR sebagai rumah kebangsaan dan tempat melakukan muhasabah. Asik sekali. Nah, di situ pentingnya, ya, Pak Toto. ya. Ya, dan Saya kita- mendukung itu, Pak. Dan mudah-mudahan ke depan MPR bisa menjalankan tugas dan fungsi mulia tempat bermuhasabah. tentu Ya. dengan dukungan Pak Sastro juga. Nggak mungkin sendiri gitu. Ya, supaya bangsa ungsung, bangsa ini tidak kempropok, adanya cuma caci maki, marah, menuding dan menyalahkan. Dan itu semuanya bisa turun, reda dengan bermuhasabah. Terima kasih Kang Terima Jaji, kasih, luar Kang Sastro. Waduh, Luar biasa. banyak sekali ilmu-ilmu, pengetahuan, informasi yang kita serap pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini semuanya bisa menjadi bahan kita untuk merenung kembali sudah sejauh mana kita menjadi bangsa, sudah sejauh mana kita menjadi santri, dan sudah sejauh mana kita mengamalkan nilai-nilai luhur yang ada pada santri, pada bangsa yang diajarkan oleh para pendiri bangsa, para ulama, para kiai, para habaib, dan pemimpin-pemimpin. Dan rasanya waktu juga yang memisahkan kita. Saya mengucapkan terima kasih Kang Jasim sudah Sama-sama, meluangkan waktu Kang Sastro. di sela-sela kesibukan. Waduh, ini Saya luar dapat biasa. kehormatan ini. Mudah-mudahan nanti kita Kang tetap Sastro, harus ya. bisa ngobrol ya. Kapan-kapan saya pengen muhasabah di rumah MPR. ya. Siap-siap. Oke teman-teman, sampai jumpa. Kita tetap di acara muhasabah kebangsaan dalam kesempatan yang lain, dalam waktu yang lain dengan tamu-tamu yang akan istimewa. Jangan lupa muhasabah kebangsaan, buka pikiran, buka hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhasabah.